Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainullah, perwakilan dari kelompok 9. Kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam, mata kuliah pendidikan agama Islam yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Wahib Daryadi. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aldo Purnama Tundan, kemudian ada Muhammad Zainullah, dan ada Yunita Wulandari. A. Sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi Islam. Dalam buku teori dan praktik Islam M.A. Manan menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, Halide berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Sebagian pakar ekonomi Islam mengistilahkan dasar-dasar dengan istilah mazhab ekonomi Islam. Sementara pakar ekonomi yang lain mengistilahkannya dengan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Menurut Halide, pendekatan Islam dalam masalah ekonomi berbeda dengan pendekatan kebijakan ekonomi yang berasal dari Barat. Karena kebijakan ekonomi Barat berdasarkan perhitungan materialistik dan sedikit sekali memasukkan pertimbangan moral agama. Pendekatan Islam dalam ekonomi antara lain: 1. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. 2. Alat pemuas dan kebutuhan manusia harus seimbang. 3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus ditegakkan. Yang keempat, pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat bahwa sumber kekayaan seseorang yang diperoleh berasal dari usaha yang halal. Kemudian yang kelima, zakat sebagai sarana distribusi, pendapatan dan peningkatan taraf hidup golongan miskin merupakan alat yang ampuh. 2. Nilai-nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid ada 3. Yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, sebab sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Kepemilikan perorangan tidak boleh meliputi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, tetapi menjadi milik umum atau negara. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, yang artinya semua orang berserikat atau memiliki kepemilikan bersama dalam 3 hal, yaitu rumput, air, dan api. Ketiga sumber daya alam itu kini dikiaskan pada minyak dan gas bumi, barang tambang, dan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian yang B, keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67, orang-orang yang artinya orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Adalah pembelanjaan ideal itu di tengah-tengah antara yang demikian itu. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang C, keadilan. Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi, dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Selain itu, keadilan juga harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 16, yang artinya, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Keadilan juga berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat,
infak, dan sedekah kepada orang miskin yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya. Ketiga nilai dasar ekonomi Islam itu, menurut Saifuddin, merupakan pangkal nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam yang berjumlah 5, yaitu zakat, larangan riba, kerjasama, jaminan sosial, dan peranan negara. Kelima nilai instrumental strategis ini mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem-sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi lainnya, sebagaimana diungkapkan oleh Suroso, yaitu yang pertama, asumsi dasar dan norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Perintah agar melaksanakan ajaran Islam dalam seluruh kegiatan umat Islam dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Quran Surat Al-Rum ayat 41. Yang ketiga, yaitu motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Persoalan motif ekonomi menurut pandangan Islam dapat dilihat ketentuannya dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Selanjutnya yaitu B. Respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Yang pertama, e-commerce. Menurut Raharjo, e-commerce adalah suatu cara berbelanja atau berdagang secara online dengan memanfaatkan internet yang di dalamnya terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. 3 rukun jual beli, yaitu yang pertama ada orang yang bertransaksi, penjual dan pembeli. Yang kedua sikhat, ijab dan qabul. Ijab menunjukkan keinginan untuk melakukan transaksi. Yang ketiga yaitu barang sebagai objek transaksi. Menurut pandangan fikih, transaksi bisnis dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memilih tujuan syara. Komoditi yang diperdagangkan dalam e-commerce dapat berupa komoditi digital dan komoditi non-digital. Untuk komoditi digital seperti electronic newspaper, e-books, dan lain-lain. Dan dapat langsung diserahkan melalui media internet kepada pembeli. Sedangkan untuk komoditi non-digital, karena komoditi ini tidak dapat diserahkan secara langsung melalui internet, maka prosedur pengirimannya harus sesuai kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu bunga bank. Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam bertransaksi dengan nasabah. Bank jenis ini ada 2 macam, yaitu bank umum dan bank perkreditan. Pandangan hukum Islam terhadap umat Islam yang menggunakan jasa bank konvensional mendapatkan jawaban yang berbeda dari para ulama. Dengan mengambil dasar Quran Surat Ali Imran ayat 130, ada ulama yang mengatakan haram, mubah, dan mustasyabihat, atau tidak jelas halal atau haramnya. Yang kedua yaitu bank syariah dan praktiknya. Secara sederhana, bank syariah adalah bank yang dirancang sesuai dengan ajaran atau syariat Islam. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya didasarkan pada bunga, sedangkan bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional. Kemudian, hukum dari bunga bank, riba atau tidak. Beberapa pendapat para ulama berbeda-beda, yaitu yang pertama, ulama Abu Zahra, guru besar hukum Islam dari Universitas Kairo, Mesir, mengatakan bahwa bunga adalah sama dengan riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam. Akan tetapi, karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank dan bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat. Yang kedua, menurut Mustafa Ahmad Az-Zakro, yaitu guru besar hukum Islam dan hukum perdata. Bunga dalam hutang piutang yang bersifat konsumtif adalah riba, sedangkan bunga dalam hutang piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan riba nasi'ah.
Yang ketiga yaitu Ahmad Hasan, ahli tafsir dan tokoh Islam Persatuan Islam atau Persis, berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat berlipat ganda, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Al-Imran ayat 131. Yang keempat yaitu Hasil Muktamar Muhammadiyah tahun 1168 di Sidoarjo menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya termasuk dalam kategori tidak jelas hukumnya. Yang kelima, hasil lokakarya Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 20 Agustus 1990 tentang status bunga bank menyebutkan bahwa untuk menghindari kesulitan, maka dapat dimungkinkan adanya ruksyah atau keringanan hukum jika dapat dipastikan adanya kebutuhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu etos kerja dan kemandirian hidup. Yang pertama adalah etos kerja dalam Islam. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam makna dari etos kerja dalam Islam, perlu kita ketahui bahwa makna dari etos dan kerja itu sendiri. Bekerja adalah suatu keharusan bagi umat Islam. Allah tidak akan menurunkan rezeki dari langit, tetapi rezeki tersebut harus diusahakan. Umat Islam diharuskan untuk bekerja dan dilarang menganggur atau bermalas-malasan. Makna yang kedua dari etos yaitu berasal dari kata Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak hanya dimiliki oleh individu saja, tetapi juga dimiliki oleh kelompok, bahkan masyarakat. Dengan kita memiliki etos kerja yang kuat, suatu atau sebuah pekerjaan yang kita tangani akan mencapai hasil yang maksimal. Nah, dalam Islam, etos kerja itu didefinisikan sebagai semangat bekerja yang diiringi dengan semangat beribadah. Artinya, kita bekerja itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan duniawi saja, tetapi kita bekerja juga memikirkan bekal di akhirat kelak dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalam Allah tentang etos kerja, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah surat yang berbunyi, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Dan sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 17. Nah, makna dari surat ini yaitu kita sebagai umat muslim yang beriman kepadanya sangat dianjurkan untuk memohon rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur apabila keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya pada hakikatnya adalah rezeki itu secara mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki oleh siapapun. Lanjut. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Maknanya adalah, setelah umat muslim melaksanakan sholat Jumat, ia dibolehkan bertebaran di muka bumi, bekerja, mencari pekerjaan, mencari rezeki yang halal, dan melaksanakan urusan-urusan duniawinya. Setelah ia melaksanakan hal-hal yang bermanfaat untuk di akhirat kelak, salah satunya sholat. Nah, dalam etos kerja itu terdapat 4 prinsip yang perlu kita tanamkan. Yang pertama, bekerja secara halal, baik pekerjaannya maupun menjalankannya. Anggapannya seperti ini, seorang pejabat publik, seseorang itu menjadi pejabat publik. Kita ketahui bahwa pejabat publik itu adalah pekerjaan yang halal. Nah, seiring berjalannya waktu dia bekerja di pejabat publik ini, dia tidak sengaja atau bahkan sengaja melakukan tindakan kotor, yaitu korupsi. Nah, otomatis secara tidak langsung pekerjaan yang halal tadi itu menjadi haram karena tingkah dan ulah tangan kotornya itu sendiri. Sehingga kita dalam bekerja harus menerapkan prinsip ini, bekerja secara halal, baik pekerjaannya maupun menjalankannya. Yang kedua adalah prinsip bekerja agar tidak menjadi beban hidup orang lain. Karena di dalam Islam kita dilarang untuk menjadi benalu hidup orang lain. Jangan menjadi beban hidup orang lain. Untuk itu kita harus mandiri, berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Yang ketiga adalah bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya adalah wajib, tidak dapat diwakilkan dalam menunaikannya.
Yang keempat, bekerja untuk meringankan hidup tetangga. Nah, selain kita memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga dan mencukupi kebutuhan keluarga, kita tidak boleh melupakan orang lain, yaitu tetangga kita sendiri. Karena Islam mendorong kerja keras itu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, tetapi kita tidak melupakan orang lain. Karena Islam sangat membenci tindakan egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua adalah kemandirian dalam Islam. Dalam Islam, kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu atau beban bagi orang lain, selagi ia masih mampu tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, konsep kemandirian Islam dibangun atas dasar tauhid sehingga manusia cukup bergantung hanya kepada Allah tanpa ia menafikan kerjasama dengan sesama manusia untuk melipat gandakan kinerjanya. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari yang berbunyi, sungguh pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberikan. Nah, makna dari hadis ini yaitu adalah tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya, tangan seorang yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Seperti itu. Nah, dalam surah Ar-Ra'd yang ini, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Nah, makna dari surah ini adalah nasib setiap orang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari ia mau berubah atau tidaknya gitu. Nah, karena setiap manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengubah nasibnya sendiri. Hal ini berarti kemampuan yang dimilikinya itu dapat mengantarkan ia untuk bisa sukses di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi beban bagi siapapun, namun tetap menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berharap dan meminta pertolongan. Perilaku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam bekerja juga patut dicontoh dan dijadikan teladan bagi seluruh aktivitas seorang muslim. Semangat kerja yang dilandasi dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan produktivitas yang menghadirkan manfaat bagi dirinya, usahanya, dan orang lain di dunia maupun di akhirat. Nah, yang terakhir, orang yang bermental mandiri tidak akan menganggap suatu kesulitan itu sebagai hambatan dia untuk melangkah terus ke depan, melainkan sebagai suatu tantangan dan peluang untuk dia bisa sukses di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salah dan kata mohon dimaafkan. Presentasi dari kelompok 9 dapat diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.